Halo saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, belakangan ini ada desas-desus yang cukup meresahkan, yaitu teori yang mengatakan bahwa Amerika Serikat adalah antikristus yang dinubuatkan di akhir zaman. Banyak dari kita mungkin bingung, bahkan takut mendengarnya. Tapi sebelum kita panik, mari kita bersama-sama membuka Alkitab dan melihat apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan. Benarkah klaim ini? Atau ini hanya spekulasi yang tidak berdasar? Pertama-tama, mari kita pahami siapa sebenarnya antikristus. Menurut Alkitab, istilah antikristus muncul dalam surat-surat Yohanes, merujuk pada siapa saja yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang datang dalam daging. Jadi, ada banyak roh antikristus yang sudah ada sejak zaman para rasul. Namun, Alkitab juga berbicara tentang satu sosok spesifik yang akan muncul di akhir zaman, yang sering disebut sebagai antikristus. Kitab Daniel menggambarkannya sebagai pemimpin yang sombong dan menghujat Tuhan. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika menyebutnya manusia durhaka yang akan duduk di bait Allah dan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Kitab Wahyu menggambarkannya sebagai binatang yang keluar dari laut, memiliki kuasa politik yang besar, menuntut penyembahan, dan mengendalikan ekonomi global melalui tanda di dahi atau tangan. Ciri utamanya adalah penolakan total terhadap Bapa dan Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Amerika Serikat cocok dengan deskripsi ini? Mari kita lihat faktanya. Pertama, Alkitab sama sekali tidak pernah menyebut nama Amerika Serikat dalam nubuatan manapun. Fokus geografis nubuatan akhir zaman dalam Alkitab lebih cenderung berpusat di sekitar Timur Tengah, wilayah yang relevan pada masa penulisan Alkitab. Mengaitkan nubuatan kuno dengan negara modern yang baru terbentuk beberapa ratus tahun lalu adalah sebuah lompatan tafsir yang sangat jauh dan spekulatif. Kedua, mari kita lihat sifat negara Amerika itu sendiri. Amerika Serikat adalah sebuah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang kompleks, bukan dipimpin oleh satu penguasa absolut yang menuntut penyembahan. Lebih penting lagi, Amerika adalah negara yang sangat beragam. Meskipun didirikan di atas beberapa prinsip Yudeo-Kristen, negara ini menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Ada jutaan umat Kristen yang setia, juga ada umat Yahudi, Muslim, ateis, dan berbagai keyakinan lainnya. Sangat tidak akurat untuk mengatakan bahwa Amerika sebagai satu entitas tunggal secara universal menolak Bapa dan Anak. Klaim ini mengabaikan realitas jutaan orang percaya yang hidup dan beribadah dengan bebas di sana. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya saat mendengar teori-teori seperti ini? Kuncinya adalah jangan mudah takut atau terhasut oleh spekulasi. Alih-alih sibuk mencari siapa antikristus, fokus kita seharusnya adalah semakin mengenal Kristus yang sejati. Tuhan Yesus berpesan agar kita waspada, tetapi tidak untuk hidup dalam ketakutan. Ujilah setiap pengajaran dengan firman Tuhan. Apakah ajaran itu membawa damai sejahtera dan mendekatkan kita pada Kristus, atau justru menebar ketakutan dan kebencian? Iman kita seharusnya dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu pengenalan pribadi akan Yesus Kristus, bukan di atas pasir spekulasi akhir zaman. Daripada menghabiskan waktu berdebat tentang siapa antikristus, mari kita gunakan waktu kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama, serta memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih sudah menonton. Mari kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jika video ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.